Masuk lagi. Yang satunya mana? Ini Pak, sudah. Centering. Kalau minta mau dijelaskan nanti bisa gabung di Ya Mas. Salah satu keturunannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudaranya baginda Nabi dari Jalal Al-Husaini. Kata Siprus bagian bagian stempel pakai batu yang diukir. Beda sama sekarang seperti cap. Ini di zaman dahulu pakai batu yang diukir namanya pemimpin tersebut sebagai cap ketika mengirim surat-surat kepada pemerintah-pemerintah yang lain. Ini cap dari batu stempel dari Syekh Nasir Al-Ad-Din. Beliau juga surianya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi gubernur di provinsi Yunan di negara Cina. Surianya baginda Nabi Muhammad SAW. Ajal Asyams Al-Adin Umar Al-Bukhari. Beliau juga pernah menjadi gubernur di Cina, itu di provinsi Yunan. Ini tadi anaknya, sampingnya tadi yang punya bapaknya. Surianya baginda Nabi Muhammad SAW. Selamat akan memberi pahala kepada Anda di bawah sini. Di sini ada sebuah replika suratnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dikirim kepada Raja Heraklius, Raja Romawi di zamannya baginda Nabi. Ini replika terbuat dari kulit yang ditulis pakai laser. Aslinya ada di kota Jordania. Jordan Amat. Dari kantor aku ya. Penutup pintu Ka'bah tahun 2004. Ini 2004 sampingnya tahun Turki Utsmani 972 Hijriah. Yang macam itu. Karena setiap tanggal 9 Zulhijjah itu suatu pintu Ka'bah. Sini boleh kita pegang, boleh kita cium, mudah-mudahan berkat ambil barokahnya supaya dimudahkan untuk haji dan umroh untuk ziarah makam itu. Ada sebuah busur miliknya baginda Nabi Muhammad SAW, busur dan 3 anak panah miliknya kanjeng Nabi, yang dalam suatu riwayat pernah dipinjamkan kepada sahabatnya beliau itu Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As adalah gubernur di kota Mesir di zamannya baginda Nabi, yang mana
Sayyidina Amr bin As adalah panglima perang di dalam pertempurannya yang dikirim oleh baginda Nabi. Beliau pertempuran ada 3 kali pertempuran memakai panah ini dan beliau menaklukkan 3 negara dalam 3 pertempuran tersebut. Yaitu Sayyidina Amr bin As. Anak panah diluncurkan akan menghasilkan suara. Suara itu aba-aba pasukan maju dan pasukan mundur. Jadi yang memegang dari asnya di bahasa Indonesia ada disimpan dari bahasa Arab, bahasa Inggris dari kerajaan Saudi, tapi enggak itu. Cuma ini bahasa Indonesia. Ada 2 pedang. Pedang yang di atas beratnya 5,5 kg. Punyanya panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Beratnya 5,5 kg, asalnya dari Jordan. Adapun yang dibawa beratnya 4,2 kg, miliknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucunya baginda Nabi. Beratnya 4,2, asalnya dari Syria. Ini yang dibawa warisan dari ayahnya beliau itu, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bisa kita lihat di ujungnya ada sebuah cabangan pedang. Fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk mematahkan pedang, yang kedua untuk mencabik bagian dalam organ tubuh. Ketika ditusukkan, diputar, maka bagian dalam akan hancur. Itu fungsi dari 2 cabangan yang baru. Dan 2 pedang ini sudah diteliti karena air sumber darah ini sudah bisa dibunuh 400 tahun yang lalu, tidak bermalu. Khalifah yang keempat, beratnya 650 gram, setengah kilo lebih beratnya topi ini. Dan dalam riwayat pernah digunakan oleh yang pertama kali, yaitu perang Badar. Bisa kita lihat di atas topinya ada bekas tebas-tebasan pedang. Usianya sudah 1400 tahun yang lalu. Sini ada sebuah tasbih yang terbuat dari tulang unta miliknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tulang unta yang terbuat dari tulang unta miliknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mempunyai beberapa unta. Salah satu nama unta beliau adalah Qaswah. Para sahabat, walaupun itu sebuah tulang unta, mengingat jasa yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengumpulkan tulang-tulangnya terus menjadikan sebuah tasbih untuk menghalangi jasa-jasa yang Kanjeng Nabi. Itulah para sahabat cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada obat miliknya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, istri Kanjeng Nabi ada 11. Itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Yang wafat ketika Nabi masih hidup ada 2, yaitu Sayyidina Khadijah dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW wafat, beliau meninggalkan 9 istri yang ditinggalkan di Madinah. Dan Nabi SAW menikah yang perawan cuma 1, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini istrinya Nabi yang pertama. Beliau tidak menikah sebelum wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sini ada wadah susu. Wadah susu miliknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya wadah ini hadiah dari pedagang Cina yang telah masuk Islam, terus dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Nabi SAW menghadiahkan kepada putrinya beliau, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah pemimpin kaum wanita nanti untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman ibu semua sekalian menjadi rombongannya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra nanti di akhir. Wadah air Zam-Zam miliknya baginda Nabi Muhammad SAW. Wadah ini tempat masuk dan keluarnya air cuma 1 lubang. Tempat masuknya lewat situ dan tempat keluarnya lewat situ. Dan zaman dulu mungkin ada keran, tinggal dicelup ke dalam air terus diambil lagi. Dan ketika wadah ini diteliti, ketika ada racun masuk, racun tersebut akan menjadi netral seperti air biasa. Makanya Nabi SAW diracuni lewat makanan. Ketika seorang budak perempuan membawa hadiah sepaha kambing yang mengandung racun, Nabi SAW memakannya dan para sahabat memakannya. Saking dahsyatnya racun tersebut, Nabi SAW memakan yang para sahabat. Itu seorang budak. Itu budak mengaku ketika Nabi SAW selesai makan, baru disampaikan kepada Rasulullah daging tersebut mengandung racun. Tapi Nabi SAW telah memakannya sedikit. Itu namanya batu sijil, yang mana ketika sebelum kelahirannya Kanjeng Nabi, pasukan Raja Abraha, itu pasukan gajah,
ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil mengambil 3 buah batu. Satu burung mengambil 3 buah batu dari neraka jahanam, 2 ditaruh di kakinya, 1 ditaruh di paruhnya untuk menjatuhkan kepada pasukannya Raja Abraha, langsung hancur seketika. Makanya Nabi dijuluki, beliau lahir di tahun gajah. Usianya sudah 3000 tahun usia batunya. Sini ada baju yang jenis abaya bagi kaum wanita, namanya paranja. Paranja pakaian muslimah dari Uzbekistan. Pakaian ini dipakai di Uzbekistan di zaman dahulu sebelum Uni Soviet menguasai Uzbekistan. Ketika Uni Soviet menguasai Uzbekistan, semua pakaian seperti ini semuanya dibakar untuk menghapus sejarah Islam di Uzbekistan. Makanya sekarang sudah nggak ada lagi karena di zaman dahulu sudah dihilangkan. Sini ada sebuah penutup makam. Penutup makamnya Sayyidah Yemina Abi Waqqas yang ada di sini. Banyak 3 naskah selawat. Dan ini pernah menempel di tempat sholatnya Kanjeng Nabi di samping Masjid Quba. Ketika Nabi SAW membangun Masjid Quba, beliau mengontrol pembangunannya. Di samping Masjid Quba ada seperti sekarang belum diubah. Nah, sejarah ini pernah menempel tempat sholatnya Kanjeng Nabi dan sampingnya ada beberapa kurma ketika beliau bertemu di masjid tersebut. Tempat sholatnya di atas Di panjaman Nabi kan? Iya. Boleh kita masuk ke dalam? Di dalam tidak boleh foto video karena kita Rasulullah seperti darah bekam rambut beliau, keringatnya beliau. Di dalam kita banyak doa, banyak sholawat. Mudah-mudahan asbab kita masuk ke dalam dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat-hajat kita cepat ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan kita masalah kita cepat ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita masuk lewat sini, keluar dari sana. Di dalam kita berbanyak doa, sholawat. Di dalam kita keliling sendiri. Kesempatan untuk doa dan sholawat Nabi. Tidak boleh direkam. Oke. Mas ini kapan nih? Mas kapan? Mas. Kerasnya. Kayak kawak.
Hajar Aswad itu. Yang di belakang yang tidak masuk ke kolam Allah dipersilakan dengan mau masuk ya. Jadi mana ini? Masuk ke dalam, kita duduk dulu. Kita ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan para pecinta baginda Nabi. Guru kami malah mengatakan yang datang ke sini adalah tamunya baginda Nabi. Semoga kita dianggap sebagai tamunya baginda Nabi yang kelak bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Yang ibu dan bapak di belakang dari Tumben baru mau dipoto. Mana? Biar Mi. Foto. Iya, mulai Mi. Ya, coba aku aturkan kau dulu. Apa lagi? Apa ini? Ka'bah. Kapan boleh kau datang? Di malam. Ayo. Mereka sendiri sesaat